Selamat siang, jumpa lagi dengan Forum Sawo yang masih tetap setia bermadhabkan madhab Semolowaru. Siang ini kita didatangi oleh para pecinta musik di tanah air. Kita akan bicara mengenai banyak hal tentang apa sih sebenarnya musik ini dan pengaruhnya pada tatanan sosial. Apa itu nanti akan kita gali lebih dalam lagi. Untuk itu saya akan mengarah pada sang musisi tersebut. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Oke. Musik menurut Anda yang juga anak komunikasi ini sebenarnya apa perannya terhadap masyarakat? Silakan. Musik bisa juga berarti hiburan, terus sebagian mungkin lebih mengutamakan pesan dalam musik itu sendiri melalui lirik dan komunitasnya masing-masing. Oke, kalau musik dimaknai hiburan sekaligus sebagai kanal atau alat mengkomunikasikan gagasan, dan itu biasanya tertuang pada lirik-liriknya, maka saya ingin tahu di dalam kenyataannya Rhoma Irama kae lirik-lirik lagunya tentang keagamaan, neng bocah-bocah kayak kok malah joget. Nah, misalnya dia pernah mengusung lirik yang bunyinya adalah syahadat tauhid, la ilaha illallah itu. Nah, tapi itu kemudian banyak yang geol karena lagu itu mengalun. Itu yang pertama. Terus misalnya nek lagu itu disetel neng gone lokalisasi kayak terus piye coba. Nah, penerima komunikasi, nah itu menurut saya termasuk komunikasi yang nggak sampai ke komunikannya. Soalnya kayak musik dangdut, banyak juga musik dangdut yang menyampaikan lirik sosial, tapi yang punya keinginan nonton dan mendengarkan itu lebih cenderung ke musiknya aja. Oh, artinya kurang memperhatikan liriknya. Berarti ada pembedaan ya, antara sekedar menikmati musik atau iramanya saja, ada juga yang selain menikmati irama atau musiknya, tapi juga sekaligus ingin menghayati pula lirik-lirik atau pesan yang terkandung di dalam sebuah lagu. Nah, terus iki zaman orde baru, Mas. Kok jadi ono musik cengeng, ono sing musik gak cengeng iki janjane iki piye? Pak Harmoko kayak kok sampai kemudian beberapa genre musik kita itu akhirnya tiarap semua mergo sungkan karo Pak Harmoko. Karena ditengarai ki lagu cengeng. Nah, terus piye ngono kuwi? Nah, mungkin saya kurang tahu Pak kalau itu. Zaman orde baru saya belum lahir. Ya. Saya hanya sekedar ini menarasikan saat itu. Ada lagu-lagu yang diberi statement oleh Menteri Penerangan saat itu Pak Harmoko, dikatakan sebagai lagu cengeng. Ya, korbannya waktu itu ya Mbak Betaria Sonata, sehingga lagu-lagu Pulangkan Saja Pada Ayah Ibuku itu dianggap lagu-lagu yang tidak membawa spirit kekuatan, tidak dianggap sebagai lagu yang mampu mengusung nilai-nilai pembangunan. Nah, saat itu nilai pembangunan kan sedang bergerak, sedang gencar-gencarnya. Lah iki ana lagu malah ngajak wong nelongso, ngajak wong lemes ini, sehingga ini ditengarai sebagai lagu cengeng. Nah, kalau hari ini kita dengarkan ada banyak sekali lagu yang itu impor. Ini banyak lagu-lagu impor yang digandrungi sama anak-anak muda yang liriknya saja ndak cetok. Iki artinya apa ning kok disenengi ini? Berarti bolehkah saya mengatakan bahwa generasi muda hari ini ya sekedar generasi penikmat irama saja, tetapi cuek
terhadap pesan-pesan moral dari lagu itu. Ke Mas sekarang gantian ya. Jadi kalau saya melihatnya itu lebih dari apa? Cuma menikmati musiknya itu saja. Jadi kurangnya liriknya itu kurang dimengerti lah. Jadi gitu. Kurang penerjemahan lirik. Terus pengaruhnya Mas, kalau hanya iramanya yang dinikmati lalu liriknya diabaikan, itu pengaruh pada kejiwaan anak muda nanti jadinya anak muda yang bagaimana? Jadinya anak muda yang apa itu cuma menerima covernya saja. Jadi nggak tahu dalamnya isinya itu apa, nggak tahu. Nggak dibiasakan Mencari tahu. Berarti ini yang dimaksud dengan generasi kulitan saja ya? Ya, Hanya tahu kulitnya, saja. tidak tahu substansi dari lagunya. Ya. Terus menurut sampean harusnya bagaimana generasi yang muda yang baik? Seharusnya ya gini, apa kita mencari tahu apa itu isinya itu, biar kita tahu bagaimana pencipta itu menuangkan apa yang diciptakan itu. Kalau gitu Mas, ini bedanya Iwan Fals lalu Doel Sumbang, Gombloh dengan musik genre sekarang yang pencolotan, kira-kira dampaknya pada pembentukan mentalitas generasi muda kira-kira apian ndi Iwan Fals karo lagu-lagu sing saiki sing diimpor kuwi? Kalau saya lebih ke lagunya Gombloh Iwan Fals, jadi mendobrak mental anak zaman sekarang, Pak. Kalau genre musik sekarang kan lebih ke Pak, ke yang lebih gitu, Pak. Lebihnya gimana? kurang Pak, kurang mendobrak semangat gitu, Pak. Ya, kita tahu ya, musik-musik sekarang ini musik yang gampangan, musik yang asal jadi. Mau sekarang orang nggak bisa main, kan biasanya musisi kan harus minimal bisa memainkan satu instrumen musik, gitar kayak misalnya, atau drum atau keyboard kan gitu. Lah hari ini beberapa orang yang nggak bisa satupun alat musik itu ternyata bisa membuat lagu hanya dengan laptop. Nah, atau yang kita kenal hari ini dengan istilah apa itu? EDM. Nah, EDM semacam ini kan sebenarnya penggerusan dari spirit bermusik. Karena wong geblek sekalipun kan iso nggih musik ta dina iki. Sing penting kan ora buta nada ngono. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan istilah musisi sejati. Iki cetrone piye? Sampean ta iki. Nah, saya kalau musisi sejati itu kurang paham, Pak. Mungkin kan persepsi orang beda-beda. Bisa jadi musisi sejati yang dimaksud itu ya hidup dari musik atau gimana, kan nggak tahu, tiap orang persepsinya beda. Apa emang disebut musisi sejati karena emang musik-musiknya mempunyai kualitas yang diapresiasi banyak orang? Berarti EDM itu boleh juga disebut sebagai musisi meskipun orangnya tidak bisa memainkan satupun instrumen musik, asalkan tidak buta nada, iso mainan laptop, maka dia juga boleh disebut musisi apa gitu. Kalau gitu harus ada pemaknaan ulang, ada redefinisi. Yang disebut dengan musisi adalah seseorang yang tidak harus bisa main musik, sing penting ora buta nada, iso dolinan laptop, kuwi wis musisi apa ngono. Piye. Lho enggak, karena Anda anak musik jadi kudu jelas sih. Kalau musisi jelas mungkin ya itu salah satu syaratnya bisa bermain musik. Terus kalau masalah EDM itu kan dia kan punya kayak alat musiknya sendiri, kayak controller, DJ controller dan lain sebagainya. Betul.
Nah itu yang lebih di ini kayaknya pekerja musik sama seniman musik. Kalau seniman dia tetap seniman, saya setuju. Seniman itu kan orang yang bekerja pada wilayah seni, udah itu seniman. Penyanyi kayak seniman, lawak ya seniman. Pendek kata, untuk menjadi seniman itu gampang, yang penting dia bekerja di wilayah kesenian dan menghasilkan produk atau karya seni. Nah, bocah dolenan EDM kayak gini ya menghasilkan karya seni, maka dia layak juga disebut seniman. Tetapi untuk disebut sebagai musisi, iki ora cetha. Lah wong gitar ra iso nyuling, ra iso ngedrum ya ora cetha. Jadi karena dia hanya piawai menjalankan program, lalu tidak buta nada, bisa memainkan warna-warni bebunyian, lalu kemudian menjadi sebuah lagu atau sebuah musik. Nah, tetapi untuk bisa disebut sebagai musisi, aku kok ora tok keberatan toh. Wong daerah iso main musik kok. Nah, dino iki Mas ya, siapapun itu bisa membuat musik karena dibantu oleh perangkat teknologi komputer. Lalu kemudian kalau musik jenis ini yang dijadikan orientasi oleh generasi muda, saya kok Miris. prihatin karena ada semacam degradasi atau penggerusan pelan-pelan atas musisi. Jadi musisi hari ini digerus, bahkan suatu saat akan diganti oleh orang yang bukan musician. Piye? Masa ora protes sampean? Iya. Kudune protes. Saya sebenarnya juga kurang respect sama ini EDM ini ya. Tapi kalau bicara masalah EDM itu kayaknya kok kayak soundman yang terjun ke depan gitu. Lah iya. Pengolah. Berarti kan ngene. Jadi engko donya iki ora butuh musisi. Mergo wis iso diganteni bocah-bocah sing dolinan EDM ngono ku mau. Terus nek wis ngene iki engko, maka pewarisan manusia atas keterampilan di dalam menjalankan instrumen musik itu digantikan oleh tekno, oleh elektronika. Hale iku iki sakjane sing pinter iki elektronikane, softwarenya apa bocahe? Piye? Saya kurang paham Pak kalau EDM ini cara kerja memix musiknya itu kayak gimana juga. Wes, Tapi kalau menurut saya ya itu bukan musisi. Kalau gitu gini, kalau Anda sudah punya anggapan itu bukan musisi, sama dengan saya ya, berarti sithik akeh sedikit banyak kita akan menolak. Nah, cara melakukan penolakan atas itu semua adalah dengan tidak mengkonsumsi musik-musik jenis EDM. Lek iso kandhani bocah-bocah nom-nom kae, iki EDM lho rek, aja nemen-nemen gandrunge. Iki seniman apa ora ya ora cetha. Ya, iku iso-iso mung elektronik sing di-mixing digabung-gabungne ngono wae. Halek ngono ae suket iku kena angin gemerisik iku ya wis seni bisa. Ya toh? Oke, itu satu hal. Saya pengen pindah ke hal lain. Iki ngomong soal punk, musik punk ya, yang slogan terkenalnya apa tadi? Do it yourself. Jadi lakonono. Apa sing menurutmu mbok isoni kan ngono? Tegese ora oleh tergantung, ora oleh ora oleh wedi karo pengaruh-pengaruh di sekitarnya. Nek kalau kita memang mampu lakukan, kan gitu. Jadi tidak boleh tergantung pada apapun. Yang saya tanyakan, hubungannya karo sistem, karo negara, karo aparat. Iki slogan do it yourself iki
kira-kira apik apa ora? Kalau menurut saya baik Pak, soalnya dia kayak tidak harus bergantung kepada negara dengan kebijakannya yang lebih kebanyakan lebih pro ke pemilik modal besar. Jadi mereka kayak membuat label sendiri yang nggak membatasi karya mereka, dan penyebarannya pun juga mengandalkan jaringan mereka sendiri. Jadi dia membuat jaringannya pun juga mungkin dari edukasi mulut ke mulut atau lewat cetakan SIN. Dari yang Anda terangkan tadi, saya bisa mengambil pengertian bahwa begini, musik yang kita tahu adalah wilayah kesenian dan setiap orang punya hak yang tidak boleh diganggu-gugat. Lah, ketika orang mengatakan saya mencintai kesenian, saya punya selera, maka selera yang mandiri, yang independen ini tegasnya kan selera sing ora dituntun oleh industri-industri toh. Nah, sebab bahayanya kalau musik itu di industri, maka pasar, konsumen atau kita ini memilih genre aja ora iso, mergo wis diatur didikte karo industriawan. Wis pokoke gelem gak gelem kowe ya koplo, kudu gelem koplo. Mergo aku ora nglayani sing genre yang lain. Nah, Anda tadi mengatakan kita tidak tergantung kepada industri. Berarti kan punk ini punya spirit no thanks for radio, no thanks for MTV. Radio MTV ditolak. Matur sembah nuwun, aku ora gubris kowe radio, aku ora kolu kowe MTV lah ngono to. Aku tak ngadeg dhewe, ngetekno label dhewe yang hari ini dikenal dengan istilah apa itu? Indie label. Indie maksudnya kan independent label. Jadi dia membuat label sendiri yang tidak tergantung pada radio, pada TV, pada jaringan-jaringan yang dimiliki oleh rantai industri. Dia lebih mengandalkan pada jejaring sendiri antar teman, antar mulut dan sebagainya. Nah, sehingga selera tidak lagi didikte oleh penguasa modal, Anda bilang. Nah, sekarang terkait dengan pajak. Nah, setiap produk kan ono pajaknya toh, Mas. Nek industri kae taat tertib pada pajak. Kaset kasih pajak. Piringan putih, piringan hitam pajak. Cakram putih atau CD itu juga pajak. Lah lek arek-arek sing indie label iki piye? Nah, kalau pajak itu kan mungkin ada ketentuan berapa produksi. Jadi mungkin mereka membuat produksi yang minim sehingga bebas dari pajak. Oh gitu? Iya. Oke, bebas dari pajak. Saya tanya, sakjane apa hak orang menarik pajak? Wong kesenengan iki lah anugerah dari Tuhan. Kok dipajeki iki menurut sampean iki piye? Nah, itu kuasa negara yang menurut saya negara itu fungsinya secara tidak langsung memaksa kepada rakyatnya untuk tunduk. Memaksa apa ngeribuki? Ya, memaksa secara memaksa secara halus. Lah iya, selera dipajeki. Iya. Udah, saya kesini agak mundur lagi sekarang. Semangat punk rock bisa masuk ke Indonesia itu coba sampean ceritakan gara-garane apa biyen? Kalau menurut pandangan pribadi saya, punk rock masuk di Indonesia sebatas musik. Jadi ketertarikan hal-hal yang unik, yang baru, jadi masuknya sebatas musik. Dan pergerakannya kemudian menyusul edukasi-edukasi dari luar, kemudian disebarkan. Siapa yang masih percaya dengan, misal gini, setelah dapat musik kita nyaman, tapi di balik musik punk itu sendiri gerakan apa yang kita dapat, terus disebarkan, mungkin ada yang menerima, ada yang tidak, sehingga banyak band punk rock yang lebih cenderung ke industri, akhirnya bergabung dengan label
mayor hingga melupakan edukasinya yang masuk lebih ketinggalan tadi. Oh, berarti punk rock masuk Indonesia itu awalnya karena selera duluan. Selera musik. Wis pokoknya bermusik ngono Iya. ae. Ora cetha ning jerone ana apa, ora paham. Tapi kemudian setelah masuk dan mereka seleranya klik di situ, barulah pengedukasian atas nilai-nilai punk rock itu diajarkan. Tetapi di dalam perjalanannya ada yang tetap setia pada slogan do it yourself, ada yang menjadi jongosnya industri. Iya. Ya sanggup jongos ono sing Iya. kasar pisan rapopo. Wong anjene ngono arek-arek iku. Ngaku awake punk rock ning dadi jongose Iya. industri. Iku ora tepat. Karena bertentangan dengan spirit punk Punk rock. rock. Nah, menurut sampean saiki di era yang EDM tadi punk rock harus bagaimana? Nah, Ya. Kalau menurut saya tetap menjalani dan tetap memperluas jaringan. Anda tidak takut, Anda dalam kepungan dari segala penjuru sudut hidup ini EDM semua. Tidak. Anda lawan dengan apa? Anda tidak punya media, Soalnya gini, kalah jaringan. menurut saya apapun yang perlawanan yang dilakukan dari bawah tanah tetap nanti akan diadopsi oleh pemilik modal industri untuk kemajuannya sendiri juga. Seperti mungkin mundur beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2007 itu dari luar negeri mungkin masuk ke Indonesia sekitar tahun 2011 acara ini gerakan Record Store Day membeli rilisan musik. Itu kan dimulai dari indie label kayak komunitas punk rock gitu dan underground yang lain. Terus kemudian sekarang juga setelah industri mayor label berhenti produksi rilisan fisik, sekarang kembali memproduksinya lagi. Aji mumpung gitu. Nah, iya. Memanfaatkan momentum. Memanfaatkan momentum. Oke, berarti Anda menilai kelompok Anda tidak takut terhadap kepungan-kepungan zaman EDM ini karena bagi Anda punk rock itu seksi. Ya. Seksi karena di dalamnya mengandung spirit perlawanan terhadap segala macam tatanan yang established, perlawanan terhadap sistem yang menurut generasi Anda tidak membuat Anda bebas, tidak membuat Anda nyaman. Nah, semangat-semangat yang seksi semacam itulah setiap generasi, setiap zaman akan bermunculan orang-orang yang merindukan keseksian-keseksian yang ditawarkan oleh punk rock. Saiki aku takon, Mas. Terus nek disandingno karo reggae ono janjane punk rock iki piye ta? Wah, saya pribadi juga suka reggae. Oke. Cuman saya belum terlalu mendalami reggae. Intinya sepertinya sama, gerakan semua underground sama melakukan perlawanan. Tunggu dulu. Aku kan yang ndelok reggae, Mas. Tapi nek aku ndelok reggae iku sing tak tampa nang batin iki kok ngajak damai terus. Iya. Bahwa kabeh koyo sedulur kabeh. Mas yo musuh iki cita rasanya itu seperti sahabat karib. Apalagi kawan seiring, rasanya seperti saudara kandung. Peace, damai hidup itu. Terus karena damai, adem, ayem, tentrem itu hidup itu sawangan kok nyantai bareng gitu. Terus nyantai lah pokoknya. Dan semuanya itu indah. Itu suasana kebatinan saya saat menyerap reggae. Begitu ketemu punk rock, apa meneh sing gawe pogo aliran apa kae? Ska. Nah, iya toh sing jotos-jotos kae. Apa jenenge Mas? Ska. Punk rock juga jotos. Nah. Oke. Saya melihat acungan tinju, lalu sikutnya, lalu tendangannya yang menggebrak. Itu perlawanannya saya nilai maskulin banget ya. Maskulin sekali. Nek reggae kae kan kalem, nyantai gitu ya. Nah, ibarat orang berperang, sing siji nggawa bedil situ nggawe doa. Iki kira-kira disian ndi iki nglabrak musuh. Tapi sepertinya kalau reggae, kalau menurut saya di Indonesia sendiri kelompoknya itu kurang solid.
Kurang Kalau solid. perlawanannya kurang solid. Lebih banyak ke mengentertaini berarti. Ya lebih banyak entertainment. Jadi spirit melawannya minim Ya mungkin dibanding punk punya rock. pesan-pesan. Oke, dibanding punk rock. Nah, terus ini kampus, kita ngomong kampus. Kampus yang terkenal gemerlap. Kampus itu kan ada 3 ta kan? Iya, dikta, cinta, pesta. Oh iya. Diktat iki lho, buku. Iya. Cinta ya mesti ana pacarane. Lalu pesta itu ya dugem lah. Dolan rono rene cangkrukan iki ya klebu pesta. Nah, kehidupan kampus yang terdiri dari 3 ta tadi, dikta, cinta, pesta itu kaitannya dengan musik. Untuk bisa melakukan persuasi ke dunia kampus yang terlanjur dugem semacam itu, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh punk rock sehingga mampu mewarnai pikiran-pikiran anak-anak kampus yang terlanjur ajojing ngene iki. Piye? Waduh. Apa sampean manggung tengah lapangan ijenan apa piye? Kan kudu ana kiate. Saya belum mempraktekkan, Pak. Tapi kan setidaknya ada niatan-niatan gitu. Ya, gimana ya? Mungkin kalau kampus-kampus lain kayaknya sudah ada berapa orang gitu bikin gigs atau bikin acara-acara yang lain. Kemarin saya lihat di IKJ Jakarta. Dia bikin kayak, tapi ini sebenarnya dari luar. Ini skena dari luar, mungkin ada kenalan anak kampus itu dan bagian dari skena itu mungkin anak kampus itu juga, tapi terus akhirnya mereka membuat acara di kampus. Mereka nggak buat cuman sekedar musik gitu. Mereka bikin lapakan gratis, lapak baca, terus sablon gratis, terus footnote boom dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagian cara untuk menarik. Oke, itu kiat-kiat ya di dalam melakukan persuasi atas spirit-spirit yang dikandung oleh punk rock. Kalau melihat Jawa Timur, Surabaya khususnya, nampaknya saya melihat belum ya. Oke lah, itu IKJ karena memang sentralnya kesenian di sana. Berbagai macam genre, berbagai macam varian bisa masuk ke sana. Tapi untuk Surabaya, Anda tadi mengatakan ITS sudah mulai ya. Dengan gigs ITS atau dulu. sebelum situ. Biar pemelotot YouTuber ini paham. Gigs itu apa? Gigs itu ya kayak acara kecil-kecilan yang diorganisir oleh skena punk dengan tanpa campur tangan sponsor dan lain sebagainya. Biasanya untuk dana dia dapat dari kolektif di dalam skena sendiri itu sendiri. Saya melihat sepertinya Anda ini sebuah komunitas yang barangkali boleh saya katakan wong bener tapi tersesat di antara orang-orang tersesat. Ya, Bisa jadi seperti itu jadi, loh. Pak. Indonesia ini kan secara genre bermusik ini kan tersesat toh. Iya. Lalu Anda masuk menjadi orang yang iki ono garis lurus jenenge punk rock. Tapi Anda masuk pada sebuah wilayah yang di dalamnya adalah orang-orang tersesat secara genre. Ini rasa agama secara genre ya. Tentu perjuangan kalau hanya mengandalkan momentum-momentum lalu hanya pendekatan slogan-slogan, jargon, nampaknya perjuangan Anda bakal lama. Maksud saya, supaya ini bisa masif dan bisa memperoleh dukungan, maka harus ada semacam mobilisasi punk rock, mobilisasi generasi supaya ke arah punk rock. Anda harus punya corong radio, meskipun radio itu bukan industri, tapi radio sendiri. Harusnya punya radio komunitas. Kenapa enggak? Nah itu yang agak susah. Kalau di kota saya sendiri sumber dayanya yang lagi ini, Pak,
masih mencari-cari regenerasi. Masih regenerasi. Iya. Iya wis lah, berarti ngene wis tak dongakno muga-muga selamat sampean dalane yang sing paling ujung, sing paling akhir. Baik. Pemirsa pemelotot YouTuber bermadhab Semolowaru. Mudah-mudahan bisa kita petik hikmah dari obrolan ringan tadi bahwa punk rock bukanlah aliran setan. Punk rock bukanlah agama yang memberhalakan ini itu. Punk rock sejatinya adalah spirit kejujuran, spirit keadilan, spirit yang selama ini selalu dikalahkan oleh industri, oleh sistem, oleh kepungan-kepungan gaya hidup yang tidak menyehatkan. Punk rock datang dengan semangat sebagai anti toksin, anti racun. Dia sebenarnya adalah penyembuh yang hari ini tidak dianggap sebagai saudara kandung. Di Indonesia punk rock seolah-olah semacam anak tiri, bahkan anak kos. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis, Mas.